主热学校，主热学校是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，握住命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。欢迎朋友们参加今天的主日学校。Hai anak-anak semua, ketemu lagi dengan Lausa Afung di sekolah minggu online hari ini. Kalian semua sudah siap untuk memuji dan belajar firman Tuhan? Sebelum kita mulai, yuk kita lebih dulu berdoa. Nah anak-anak, kita mau berdoa, anak-anak duduk yang manis, sikap yang hormat, karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Engkau telah memimpin kami boleh bersama-sama mau mengikuti sekolah minggu online. Tuhan pimpin kami ingin memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai guys, ketemu lagi dengan Bang Jajan di sini. Hari ini Bang Jajan lagi main di Kota Semarang. Kota Semarang itu paling terkenal dengan makanan-makanan enaknya. Buat kamu yang hobi makan pasti nggak asing lagi dengan yang namanya lumpia, wingko, tahu pong, mie tite, nasi ayam, babat gongso, roti ganjel rel, dan masih banyak lagi. Pokoknya makanan-makanan khas Semarang dijamin bikin kamu ngiler guys. Nah, hari ini Bang Jajan mau cobain makanan-makanan yang spesial di kota ini. Tapi Bang Jajan tidak sendiri, tetapi ditemani oleh Lausa Afung yang sudah tinggal lama di kota Semarang.
Nah, sekarang di depan kita ini sudah ada makanan apa aja nih, Lause? Kalau ini lumpia khas kota Semarang. Wow, mantap. Kalau ini juga mie titeh yang dikenal dengan mie kaki babi. Istimewa. Dan yang ini adalah ganjerel juga khas kota Semarang. Wow, mantap sekali. Ini kelihatannya sangat lezat dan tanpa lama-lama, ya berlama-lama kita mau makan ini semua. Kita akan habiskan makanan ini. Ayo Lause, kita makan. Sebelum makan, kita doa dulu ya. Oke, sip. Amin. Aduh, ini sangat kenyang sekali nih. Dan semua makanannya, wow, no debat, semua enak, Lause. Mantap. Bang Jajan, Woi, kok setiap kali makan satu suap, pasti diikuti makan satu suap brokoli? wah, ya memang kenapa, Lause? Baru kali ini loh, lihat orang makan mie titeh pakai brokoli. Makan lumpia juga pakai brokoli. Makan ganjerel juga pakai brokoli. Mantap. Memangnya kamu suka banget ya sama brokoli? Ya sebenarnya makanan favorit saya bukan brokoli, tapi coklat sama es krim. Loh, kalau kenapa makan apa aja kamu pakai brokoli? Ya ini karena saya teringat dengan apa kata mama saya. Nak, pokoknya ingat pesan mama, makan brokoli. Ya, ini tuh brokoli ya, bagus banget buat kesehatanmu. Banyak vitaminnya. Ya, ayo makan. Aku tuh gak suka makan brokoli, gak usah dikasih brokoli. Mama ndak peduli. Pokoknya harus makan. Nih, habiskan. Buka mulutnya, hah? Cepat. Jadi ingat ya, ingat benar-benar pesan mama. Harus makan brokoli. Oh, jadi itu sebabnya kamu selalu makan brokoli. Iya, gitu. Kalau disuruh pilih makan brokoli atau coklat, kamu pilih yang mana? Waduh, ini pilihan yang sangat berat ini ya. Tapi saya tetap memilih makan brokoli. Kenapa? Ya karena saya ingat dengan pesan mama saya bahwa makan brokoli itu bagus buat kesehatan. Jadi kalau disuruh pilih coklat apa brokoli, ya saya tetap pilih brokoli. Tapi ya Lause, kalau Lause mau kasih saya coklat, ya bolehlah sini buat saya. Biarpun nggak ada mamamu di sini, kamu tetap makan brokoli. Ya iyalah, karena itu pesan mama saya. Dan saya mau nurut apa kata mama. Oh gitu ya. Ya.
Anak-anak, seringnya kalau disuruh pilih antara yang enak atau apa yang penting, kita kepengenan pilih yang enak. Betul nggak? Coba Lause tes ya. Ayo anak-anak, kalian jawab yang jujur. Jawab dalam 1 detik. Ingat, 1 detik. Jika Lause tanya, kalian langsung jawab dengan cepat. Nah, pertanyaannya, mana yang kalian pilih? Makan pizza atau makan wortel? Makan es krim atau makan pepaya? Jalan-jalan di mall atau belajar di rumah? Main game atau baca Alkitab? Nah, kayaknya Lause tahu deh sebagian besar dari jawaban kalian apa. Hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang juga dihadapkan pada 2 pilihan yang penting. Siapa orang ini? Apa pilihan yang harus dia hadapi? Dan apa yang dipilihnya? Yuk kita simak sama-sama. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus makan bersama murid-muridnya merayakan Paskah. Waktu itu Paskah diperingati sebagai hari di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yesus tahu bahwa sudah hampir tiba waktunya dia akan diserahkan kepada orang-orang yang ingin membunuh dia. Sesudah makan, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Di Bukit Zaitun ada sebuah taman yang disebut Getsemani. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu sementara dia berdoa. Hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang diajaknya. Dengan sedih dan gentar, Yesus berkata kepada ketiga muridnya itu, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Lalu Yesus berjalan maju sedikit, kemudian ia sujud dan berdoa. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan mendapati mereka sedang tidur. Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kemudian Yesus kembali kepada ketiga muridnya dan lagi-lagi ia mendapati mereka sedang tidur. Yesus membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saat itu datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, bersama rombongan orang yang membawa pedang dan pentung atas suruhan imam-imam kepala dan pemimpin bangsa Yahudi. Mereka menangkap Yesus dan membawanya pergi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian jika harus berpisah dengan orang-orang yang kalian sayangi? Belum lama ini kita juga dengar perang terjadi antara negara Rusia
dan negara Ukraina. Orang-orang yang tadinya hidup damai dan tenang bersama keluarga masing-masing mendadak harus berpisah dari keluarga mereka karena para ayah harus pergi berperang. Seperti di video singkat yang akan kita lihat berikut ini. Menyedihkan sekali bukan? Melihat seorang ayah yang harus pisah dari anak dan istrinya karena perang. Tidak ada yang tahu kapan perang ini akan berakhir. Dan tidak ada yang tahu apakah mereka semua akan hidup dan bisa bertemu kembali ketika perang selesai. Berpisah dari orang-orang yang kita sayangi sungguh sangat berat. Apalagi ketika ditambah dengan ketakutan akan menghadapi perang dan penderitaan. Anak-anak, perasaan seperti itulah yang kira-kira dirasakan oleh Yesus di Getsemani. Yesus tahu bahwa saat sudah tiba ketika ia akan ditangkap, disiksa, dan dihukum mati di atas kayu salib. Yesus tahu bahwa apa yang akan dihadapinya sangat berat dan sangat menakutkan. Sebagai seorang manusia, Yesus jelas merasa takut dan sedih. Kalau bisa, tentu saja ia ingin tidak harus menjalani semua penderitaan itu. Tetapi Yesus juga tahu bahwa tidak ada cara lain bagi manusia untuk selamat. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa-dosa manusia, karena Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Dan Yesus tidak berdosa karena ia adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus bisa memilih untuk tidak disalibkan dan membiarkan manusia binasa karena dosa-dosa mereka sendiri. Tetapi Yesus memilih taat kepada Allah. Yesus memilih untuk menjalani semua penderitaan itu supaya kita bisa hidup. Dan malam itu di Taman Getsemani, Yesus berkata dalam doanya, "Jadilah kehendak-Mu." Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane. Jesus loves me. Good or bad, all the pain we would ever know. While his friends were asleep, he fought to keep his promise made long ago. Gethsemane.
to Gethsemane, the hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane. Jesus loves me, so he gave his gift to me. In Gethsemane, Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me. From Gethsemane. Anak-anak, tidak gampang untuk memilih taat melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita harus meninggalkan hal-hal yang enak dan nyaman bagi kita. Main game memang menyenangkan. Tetapi apakah kita bersedia untuk mengurangi waktu kita bermain game supaya kita punya waktu lebih banyak untuk membaca firman Tuhan? Berapa banyak dari kita yang tidak senang, protes, dan mengomel ketika kita harus mengurangi kesenangan kita bermain-main dengan YouTube, TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Supaya kita bisa punya waktu untuk belajar, beribadah, dan melayani Tuhan. Bukan berarti kalau kita memilih Tuhan, itu artinya kita tidak bisa bersenang-senang. Atau melakukan kehendak Tuhan, itu berarti kita akan menderita. Wah, bukan seperti itu. Tuhan tidak melarang kita untuk bermain dan bersenang-senang. Tetapi, kalau ada sesuatu yang lebih penting yang Tuhan ingin kita lakukan, maka kita harus memilih untuk melakukan apa yang penting dan bukan cuma mau melakukan apa yang menyenangkan. Itu namanya mengutamakan kehendak Tuhan. Jadi, boleh main, boleh nonton YouTube, boleh chatting dengan teman, asal semua kewajiban kita sudah kita lakukan dengan baik. Belajar, baca firman Tuhan, berdoa, beribadah, dan membantu orang tua. Dan melakukannya juga harus dengan sungguh-sungguh loh. Bukan hanya cepat-cepatan supaya terus bisa main lagi. Kemudian nih, kalau kita harus memilih jujur dalam mengerjakan tes atau mencontek dan mendapatkan nilai bagus, ya jelas kita harus pilih jujur. Jujur dalam tes bukan berarti kita akan mendapatkan nilai yang jelek kan? Kalau kamu rajin belajar, sungguh-sungguh, kamu pasti bisa dapat nilai bagus dan tidak perlu mencontek. Pokoknya yang paling penting adalah melakukan apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak perlu khawatir apapun juga, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dia pasti akan memberkati orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Ketika kalian menghadapi pilihan yang sulit, seperti Yesus di Taman Getsemani malam itu, berdoalah. Minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan apa yang benar. Jika kita tidak berdoa, kita tidak akan punya kekuatan untuk melawan keinginan diri kita sendiri. Tetapi jika kita berdoa, Tuhan akan memberi kita kekuatan supaya kita bisa memilih apa yang benar dan memuliakan Tuhan. Oke anak-anak? Nah anak-anak,
Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat yang 33 yang bunyinya, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kita ulangi sekali lagi ya anak-anak. Kitab Matius pasal 6 ayat 33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kalau kita memilih melakukan apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka sukacita yang sejati akan Tuhan berikan kepada kita. Nah anak-anak, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, yuk kita akan sama-sama tutup dalam doa. Lause akan mimpin doa, anak-anak harus bersikap yang baik, hormat, karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh memuji Engkau, belajar mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu berikutnya ke dalam tangan-Mu, apa yang akan kami lakukan pada hari ini, biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sampai ketemu lagi di sekolah minggu online yang akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. This is my desire.
Ayat persembahan hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.主热水只会完毕，我们要回家记，再会。